Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal tools yang ada di Premiere Pro ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi membuat kinerja kita ketika kita ingin melakukan pengeditan video atau footage kita akan semakin efektif dan efisien, gitu teman-teman ya. Nah, sebelum kita mempraktekkan apa saja ini kegunaan dari tools ini, kita masukkan dulu ya teman-teman ya video kita buat sequence baru terlebih dahulu. Kita masukkan file b-roll kita ya teman-teman ya. Misal kita masukkan yang ini ya teman-teman ya, racing down street ini. Nah, kita drag aja langsung ke sini ini ya teman-teman ya. Nah, otomatis dia akan membuat sequence baru. Kemudian kita masukkan yang ini racing down street yang kedua ini, kita taruh di belakangnya seperti ini. Kemudian misal ini ya working on chair ini. Nah, untuk menampilkan klik double ya teman-teman ya. Di sini klik double. Nah, kita drag lagi dan kemudian misal ini ya teman ya, foto-foto. Nah, ini kita drag juga. Nah, misal seperti ini ya teman-teman. Nah, kita perbesar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita mulai dari tool yang pertama ya teman-teman ya. Ini adalah selection tool atau shortcutnya kita bisa menggunakan menekan tombol V ya teman-teman ya pada keyboard. Jadi selection tool ini adalah tool yang sering kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi fungsinya sebenarnya selection tool ini adalah untuk seleksi klip atau video atau footage kita ya teman-teman ya, atau audio kita mungkin nantinya. Dan selection tool ini bisa berubah menjadi tool yang lain ya teman-teman ya. Nah, contoh misal kita arahkan ke ini ya, antara panel timeline kita dengan program monitor kita. Nah, seperti ini, maka dia akan membentuk icon seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk ketika kita klik drag tahan, ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil panel kita ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, misal yang ini juga. Nah, seperti ini teman-teman. Itu adalah salah satu fungsi dari selection tool. Kemudian ketika kita mengarahkan selection tool kita ini ke ujung klip kita, nah seperti ini, maka dia akan berubah menjadi trim edit tool teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika kita klik, kemudian kita drag, nah, dia akan fungsinya adalah untuk memotong teman-teman ya. Jadi dia memotong dari ujung belakang dan memotong dari ujung depan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mainkan, dia akan memulai dari dimana kita potong dan berakhir dimana kita potong juga. Nah, seperti itu. Itu jadilah namanya trim edit ya teman-teman ya. Trim edit tool. Nah, dia akan muncul ketika kita menggunakan selection, kemudian kita arahkan ke ujung belakang atau ujung depan dari klip yang kita punya, jadi ya teman-teman ya. Nah, ketika kita ngetrim ya teman-teman ya, kita misal klik tahan, drag. Nah, ini teman-teman di program monitor kita lihat ya yang di atas ini ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah awal mulanya, yang sebelah kanan itu adalah setelah kita trim, gitu ya, setelah kita potong. Nah, misal kita ingin, nah jadi sebelum mobil hitam ini udah kita potong ya teman-teman ya. Jadi startnya adalah di sebelah sini. Tuh, setelah kita lepas, maka otomatis nah, dia akan memulainya dari setelah mobil hitam ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi ke awal.
Nah, misal kita akan memotong yang bagian belakang ini ya teman-teman ya. Ini juga sama. Nah, misal kita arahkan menggunakan indikator lah. Saya ingin memotong yang belakang ini sampai sini aja, sampai sebelum tertutup oleh mobil ini putih ini ya teman-teman ya. Jadi kita klik tahan. Nah, ya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa melihat yang sebelah kiri ini adalah klip yang kita akan atur mau dipotong di bagian mana. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan potong sampai, nah jadi sebelum dia melewati mobil putih kita udah potong. Nah, maka akan seperti ini teman-teman. Kalau kita mainkan, nah dia akan terpotong ya. Kemudian misal kita dekatkan seperti ini, kita seleksi, kita drag, maka dia akan, nah seperti ini teman-teman. Itu adalah trim edit tool ya teman-teman ya. Nah, memotong, proses potong memotong ini kita juga ada tool yang lain ya teman-teman ya. Kita kembalikan dulu. Nah, kita skip langsung ya. Jadi ini ada yang namanya razor tool teman-teman. Nah ini ya. Jadi shortcutnya adalah tombol C ya. Jadi menekan C pada keyboard. Kita coba. Nah, maka akan muncul seperti gambar siret ini ya teman-teman ya. Kalau kita klik ini ya, dia otomatis akan memotong teman-teman ya. Memotong klip kita menjadi banyak ini ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tekan tombol V, kembali ke selection tool. Nah, maka dia klip kita yang tadinya satu menjadi banyak ya teman-teman ya, karena terpotong tadi oleh razor. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi razor tool ini adalah fungsinya untuk memotong klip kita gitu ya teman-teman ya. Nah, misal kita undo aja dulu. Nah, kalau kita tadi misal kita arahkan ke sini lagi ya. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan trim edit, otomatis kita akan menggeser seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan razor tool, kita tekan C. Nah, kita langsung arahkan ke garis indikator ini ya teman-teman ya. Kita klik aja, maka otomatis akan terpotong ya. Seperti ini. Kemudian kita tekan tombol V, kita pilih, kita delete atau menggunakan backspace juga bisa ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba untuk trim klip yang kedua ini ya teman-teman ya. Nah, misal saya ingin memotongnya dari sini. Nah, ini juga bisa teman-teman. Kita klik C, kemudian kita klik sebelah sini. Kita pilih V untuk selection tool, kita delete atau backspace boleh. Nah, jadi otomatis dia akan berhenti sebelum truk putih. Yang untuk video klip yang ini, untuk klip yang ini kita, nah mulainya dari sini, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini videonya sedikit buram ya teman-teman ya, karena ini adalah raw footage, jadi masih mentahnya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk color correction ya teman-teman ya. Kita menggunakan LUT itu ya, agar warnanya kita bisa atur. Nah, itu nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nah, ini kemudian ini kita bisa drag seluruh klipnya, kita geser sampai bertemu di klip yang pertama ya teman-teman ya. Jika kita mainkan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita tadi melakukan drag tadi ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ada yang menarik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah magnetik gitu teman-teman, kayak magnet. Ini adalah snap. Ini adalah fungsi snap. Nah, snap itu ini ya teman-teman ya. Jadi di timeline kita ini yang paling atas ada gambar kayak magnet ini teman-teman ya. Nah, ini lagi aktif ya teman-teman ya. Kalau kita misal nonaktifkan, ini ya, coba ya, kita drag aja.
Misal kita ingin menempelkan ke klip yang pertama, nah otomatis dia nggak akan tertarik gitu ya teman-teman ya. Maka ini akan membuat kita sulit untuk ngepaskan gitu ya teman-teman ya. Nah jadi fungsinya snap itu seperti itu ya. Misal kita aktifkan kembali, nah misal kita dekatkan aja, dia otomatis akan menempel teman-teman. Jadi ketarik gitu ya teman-teman ya. Ini mempermudah pekerjaan kita. Begitu juga semisal ke garis indikator ini ya. Semisal seperti ini, kita ingin menempelkan pas pada garis indikator kita, nah otomatis dia juga akan tertarik ke garis indikator kita gitu teman-teman. Nah seperti itu adalah fungsi snap yang ada di timeline ini. Nah kalian juga bisa teman-teman, jadi ya ini kan tadi kita menggunakan snap, kemudian kita gabung drag seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada caranya, kita bisa melakukan ripple delete namanya teman-teman. Jadi kita tinggal klik ya di bagian yang kosong ini, di area yang kosong, kita tekan backspace atau delete, sama aja bisa ya. Nah otomatis kita nggak perlu menggeser-geser lagi, klip yang ada di sebelah kanan otomatis loncat ke kiri dan bergabung dengan nempel dengan klip yang pertama ini ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu, saya ulang lagi, Ctrl Z. Jadi kita pilih area kosong ini, kita tekan tombol backspace bisa, atau delete ya teman-teman ya, delete ya. Nah seperti itu, atau bisa juga dengan kita pilih kemudian kita klik kanan. Nah ini ya ada istilah ripple delete ini ya teman-teman ya. Kita klik maka jadi fungsinya sama ya teman-teman ya, seperti kita menekan tombol backspace atau delete pada keyboard kita, seperti itu. Nah tapi teman-teman, Premiere Pro ini punya tools lain ya teman-teman yang sangat membantu ya. Jadi kalau kita melakukan seperti tadi, misal ya, kita ulang lagi, kita kembalikan ke semulanya. Nah misal seperti ini ya teman-teman, kita ingin memotong ini menggunakan trim edit atau menggunakan razor gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kita hapus. Nah ini kan berarti dua langkah ya teman-teman ya. Nah kita punya tools yang namanya adalah ripple edit tool ini teman-teman ya. Shortcutnya adalah B. Kita coba ya teman-teman ya, kita klik atau bisa menggunakan tombol B pada keyboard. Nah seperti ini ikonnya. Nah kalau kita arahkan ke tengah-tengah klip kita teman-teman, dia akan dicoret merah seperti ini ya ikonnya teman-teman ya. Nah caranya adalah kita dengan mengarahkan ke ujung. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita arahkan di ujung klip kita, di ujung akhir atau di ujung depan. Kita coba ya teman-teman ya, kita klik tahan. Nah otomatis di program monitor kita yang ada di atas akan menyesuaikan mau sampai mana motongnya gitu ya. Nah ini ya, jadi kita potong sampai sebelum truknya tertutup, truk putih ini ya teman-teman ya. Nah kita lepas coba teman-teman. Nah jadi seperti itu, dia otomatis akan melakukan ripple delete-nya secara otomatis ya. Jadi ketika kita ingin memotong sampai mana, klip yang ada di sebelah kanan dia langsung otomatis nempel gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lagi kayak tadi gitu ya, kita pakai selection tool atau mungkin pakai razor gitu ya, kita cut gitu teman-teman ya. Kemudian kita ganti selection tool, kita hapus, kemudian space-nya kita hapus. Nah itu langkahnya banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kita cukup menggunakan yang namanya ripple edit tool ini ya, pakai B. Nah seperti ini. Kemudian kita klik drag sampai mau di mana motongnya. Nah ini juga ya teman-teman ya, fungsi dari snap juga, jadi otomatis dia akan ketarik seperti ini. Nah saat kita lepas, otomatis yang belakang, klip-klip yang sebelah kanan akan langsung menempel pada klip yang pertama. Nah itu teman-teman, jadi cuma satu langkah aja menggunakan ripple edit tool ini.
Nah, saya akan kasih tahu ya teman-teman ya, ini ada sebuah tips, ada sebuah trik ya teman-teman ya. Jadi kita kembalikan ke selection tool, menekan tombol V. Nah ini teman-teman, cara cepat untuk merubah selection tool kita menjadi ripple edit. Kalau kita arahkan seperti ini di ujung kan dia jadi trim edit ya teman-teman ya. Jadi dia akan memotong seperti ini, itu namanya trim edit. Tapi, nah ini teman-teman, caranya biar jadi ripple edit. Nah, kita tahan kontrol ya teman-teman ya, tahan kontrol. Nah, dia akan berubah menjadi kuning ini adalah ripple edit tool ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lagi milih di sini atau mungkin menggunakan shortcut B gitu ya. Jadi kita pakai selection tool aja bisa merubah menjadi ripple edit. Caranya adalah dengan menambah kontrol. Nah seperti ini, jadi yang ini merah, ketika kita menekan tombol kontrol dia menjadi ripple edit teman-teman ya. Nah tinggal kita klik aja, kita drag seperti ini ya, dia akan melakukan tugasnya sebagai ripple edit tool gitu teman-teman. Nah misal ini teman-teman ya, kita menekan tombol kontrol, tahan. Nah ini ya teman-teman ya, kita arahkan ke ujung klip 1 dan klip yang kedua ini teman-teman ya. Maka icon kursornya akan berubah seperti ini ya teman-teman ya. Anak panah ke kiri 4 ini ya, ke kanan 2, ke kiri 2 ini ya teman-teman ya. Ini adalah rolling edit tool. Nah fungsinya seperti apa? Coba kita tahan, klik tahan, kita drag ya teman-teman ya. Nah dia akan memindah teman-teman. Jadi dia akan memperpanjang klip yang awal dan akan memperpendek klip yang kedua ini teman-teman. Nah jadi dia menggeser potongannya gitu ya teman-teman ya. Nah ini mentok ya teman-teman ya, cuma bisa sampai sini. Kenapa? Karena ini adalah sudah ujung terakhir dari klip yang pertama gitu ya. Misal kita lepas, nah ini bisa terlihat ya teman-teman ya di program monitor. Nah misal kita lepas, maka akan seperti ini. Jadi klip satunya full ya teman-teman ya. Nah yang terpotong adalah klip yang kedua, seperti itu. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi kita tekan tombol kontrol, kita ke tengah-tengah seperti ini, kita klik drag. Nah kalau kita ke kiri mentok, otomatis yang klip yang pertama akan memendek, yang kedua akan memanjang. Dia akan menjadi klip yang utuh, yang full ya teman-teman ya. Nah itu adalah fungsinya dari rolling edit tool. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita udah belajar tadi selection tool, kemudian ada ripple edit, ada razor tool. Nah selanjutnya adalah slip tool teman-teman. Nah kita klik ya, jadi shortcutnya adalah Y teman-teman. Nah jadi sebelum kita pakai slip tool, kita perpendek dulu ya teman-teman ya. Jadi misal seperti ini, kita potong jadi seperti ini, misal seperti itu ya teman-teman ya. Kita pakai slip tool ini. Lah fungsinya slip tool ini seperti apa sih? Coba ya kita ya. Nah sampai seperti ini, kita taruh di tengah-tengah klip seperti ini. Nah sebelumnya kita coba lihat dulu. Nah jadi seperti ini ya, dia jalan kemudian sampai sebelum melewati mobil putih ini. Nah kalau kita menggunakan slip tool, nah seperti ini, kita coba klik tahan ke kiri dan ke kanan. Nah maka hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita menggeser ya teman-teman ya, dalam durasi awal di sini hingga di sini. Nah kita bisa mengatur videonya, kita geser gitu istilahnya teman-teman ya. Jadi yang sebelah kiri, kalau kita lihat di program monitor kita, yang di sebelah kiri itu adalah di mana video kita dimulai gitu ya teman-teman ya. Sedangkan yang di kanan itu adalah di mana video kita akan berakhir. Nah itu dia teman-teman. Jadi fungsinya slip tool ini seperti ini teman-teman. Kita mau start di mana mulainya. Nah dalam durasi jangka waktu yang terpotong seperti ini, nah kita bisa atur kapan mulainya, kapan startnya, dan kapan berakhirnya. Kemudian yang di pojok kanan atas itu adalah menandakan klip selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman.
Itu adalah fungsi dari slip tool. Misal kita gunakan yang tengah ini ya teman-teman ya. Misal mungkin saya mau potong dulu, kita pakai ripple edit ini ya. Nah, sampai arahnya ke kanan ya teman-teman ya. Kalau arahnya ke kiri ini maka akan memotong yang klip yang sebelah kiri, sedangkan kalau arahnya ke kanan seperti ini maka otomatis memotong yang klip yang sebelah kanan. Misal saya potong sampai seperti ini. Nah, kemudian kita ganti ke slip tool. Kita tekan tombol Y gitu ya teman-teman ya. Nah, misal kita slip tool. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang di sebelah kiri itu menandakan awal start videonya gitu ya. Kemudian yang pojok kiri atas itu adalah klip sebelumnya ya teman-teman ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah endingnya gitu ya, mau berakhirnya videonya. Kalau udah hitam ini berarti udah mentok ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa atur kapan start dan kapan endingnya. Jadi harus pada klip yang udah terpotong ya teman-teman ya. Jadi kalau klipnya masih utuh full dari awal hingga akhir, kita nggak bisa pakai fungsi slip tool ini gitu. Dan yang di pojok kanan atas adalah klip selanjutnya. Jadi klip yang working on chair ini ya teman-teman ya. Nah, itu adalah fungsi dari slip tool teman-teman. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, sebenarnya ada ya teman-teman ya. Kalau mungkin di versi Premiere Pro kalian ada istilah slide tool ya teman-teman ya. Kalau slide tool itu dia akan, misal kita pilih yang klip yang ada di tengah-tengah seperti ini tadi, dia akan memperpendek. Kita akan menggeser ini ya teman-teman ya. Jadi kita menggeser klip yang ada di tengah ini, kemudian dengan menggunakan slide tool itu adalah untuk menggeser. Kalau kita geser ke kiri, klip yang pertama ini akan lebih pendek, klip yang ketiga ini akan lebih panjang. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita geser ke kanan gitu ya, jadi yang klip yang pertama itu akan memanjang, sedangkan klip yang ketiga akan memendek. Nah, itu adalah fungsi dari slide tool. Nah, bisa kalian coba ya teman-teman ya. Di versi saya slide toolnya udah nggak ada teman-teman. Nah, seperti itu. Oh ya, kemudian ada trik lain teman-teman ketika kita menggunakan razor tool ya teman-teman ya. Nah, semisal seperti ini, kita buka yang ini teman-teman ya. Saya buka sequence yang sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita perbesar. Nah, ini teman-teman, ada sebuah trik yang bisa dilakukan oleh razor tool teman-teman. Jadi kalau semisal kita ini ya teman-teman ya, arahkan razor toolnya di sini, kita klik, maka dia otomatis akan memotong ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ada sebuah trik yang bisa membuat razor tool ini memotong semuanya gitu ya teman-teman ya. Kita undo dulu, yaitu dengan cara menekan tombol shift teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi double ya, ada gambar siletnya, ada double gitu, seperti itu. Dia akan memotong keseluruhan ini teman-teman. Jadi satu garis ini kepotong semua. Ini menggunakan tombol shift tahan. Nah, kalau saya tekan shift tahan, nah kita coba ya teman-teman, kita klik. Nah, maka otomatis semuanya akan terpotong teman-teman. Ya, kita coba berdekat, berbesar. Nah, ini ya teman-teman ya, terlihat garis ini ya. Nah, ini terpotong semua teman-teman. Jadi dari semua track pada video, semua track pada audio akan terpotong semua. Ini adalah menggunakan kita ubah ke razor dulu, kita tahan shift. Nah, seperti ini teman-teman. Maka otomatis dia akan memotong keseluruhan. Seperti itu. Nah, seperti itu adalah fungsi dari razor tool ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada, ini kita kembali. Nah, untuk yang track select forward ini hanya sebatas memindahkan aja ya teman-teman ya. Nah, dia akan memindahkan, menggeser dan memilih track ke belakang gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kembalikan semisal seperti ini. Nah, ketika kita memilih track select forward tool ini atau shortcutnya adalah A gitu ya teman-teman ya.
kalau kita pilihnya di klip yang pertama, otomatis semua ke belakang akan terpilih terseleksi ya. Jadi kita bisa menggesernya seperti ini gitu teman-teman. Kalau semisal kita pilihnya di klip yang kedua ini, nah yang ini tidak terpilih teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi kita pakai selection tool kemudian kita geser gini ya teman-teman ya. Ya kalau cuma segini, kalau dia panjang lah akhirnya sampai ke belakang-belakang gini ya teman-teman, itu menyusahkan ya teman-teman ya. Jadi kita pakai yang namanya track select forward tool ini ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal pilih aja, klik misal di klip yang pertama ini, nah otomatis akan terpilih semua. Kita drag, kita majukan. Nah, itu adalah fungsi dari track select forward. Kemudian di sini ada pen tool ya teman-teman. Jadi pen tool ini fungsinya biasanya bisa kita pakai untuk masking gitu ya teman-teman ya. Atau kita mungkin ingin menggambar sesuatu grafik gitu ya. Nah seperti ini misal ya teman-teman ya. Nah misal seperti ini. Nah ini adalah fungsi dari pen tool. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada yang namanya hand tool. Nah di hand tool ini fungsinya untuk ya kayak fungsi tangan ya teman-teman ya. Kita menggeser-geser atau mungkin ketika kita ngezoom program monitor preview kita, misal kita jadi 200, nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk menggeser-geser klip kita, preview kita ini teman-teman ya. Nah seperti itu. Kemudian ini ada juga yang namanya type tool ya teman-teman ya. Jadi fungsinya di sini kita kembalikan dulu. Fungsinya type tool di sini adalah untuk memberikan teks pada video kita. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu nanti kita akan belajar juga di title ya teman-teman ya. Nah, itu nanti kita bikin low third gitu ya, istilahnya adalah low third, kita bikin nama seperti ya, animasi nama dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah fungsi dari tools yang ada di Premiere Pro. Kita bisa manfaatkan agar kinerja kita saat melakukan editing menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Oke, jadi seperti itu aja pertemuan kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Bagi mahasiswa saya, kalian bisa tanyakan di grup WA. Jika saya ada salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.